Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Arendasari dengan NIM 8604 berasal dari UPBJJ Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, hari ini saya akan menyelesaikan tugas 3 filsafat ilmu, yaitunya menjelaskan tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Yang keempat, refleksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam pendidikan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang makna pilar dalam pendidikan. Pilar pendidikan dapat dipahami sebagai nilai dasar yang menjadi penyangga arah dan tujuan pendidikan. Pilar tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun sistem pendidikan yang mampu mengembangkan emosional, potensi intelektual, moral, sosial, dan emosional peserta didik secara seimbang. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan berisiko hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam karakter. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menawarkan paradigma pendidikan yang menempatkan guru sebagai fasilitator perkembangan manusia seutuhnya melalui 3 prinsip utama. Yang pertama, ing ngarsa tulodo, yaitu pendidik harus menjadi contoh yang dapat diteladani baik dalam tindakan maupun integritasnya. Yang kedua, ing madya mangun kurso, yaitu pendidikan hadir di tengah peserta didik untuk membangun semangat kreativitas dan kemampuan belajar. Yang ketiga, tut wuri handayani, yaitu memberikan ruang kebebasan bagi peserta didik untuk berkembang sambil tetap memperoleh bimbingan dan dukungan. Dan yang ketiga, relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital, peran guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat mengakses pengetahuan dari berbagai platform, dari platform digital. Dalam kondisi ini, prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan. Bisa kita contohkan dari ing ngarsa sung tulodo, menuntut guru menjadi teladan dalam etika digital, seperti menghargai hak cipta dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Menurut ing madya mangun karso tercermin ketika guru menciptakan pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi yang mendorong siswa berpikir kritis. Sementara menurut contoh dari Tut Wuri Handayani, terlihat ketika guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengeksplorasi sumber belajar digital secara mandiri. Tantangan yang muncul juga tidak sedikit, seperti penyebaran informasi palsu
rendahnya kemampuan berpikir kritis, budaya instan, serta berkurangnya interaksi sosial akibat ketergantungan pada teknologi. Oleh karena itu, pendidikan saat ini perlu menekankan literasi digital dengan penguatan karakter secara bersamaan. Yang keempat, refleksi. Menurut saya, persoalan utama pendidikan nasional saat ini bukan hanya ketinggalan teknologi, tetapi juga kesenjangan antara penguasaan, pengetahuan, dan pembentukan karakter. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menawarkan solusi karena menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan, bukan teknologi. Jadi, jika prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara diterapkan secara konsisten, pendidikan Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas empati dan tanggung jawab sosial dalam menghadapi perubahan zaman. Baiklah, sekian hasil presentasi saya di tugas 3 filsafat ilmu pada kali ini. Kalau ada kata saya yang salah atau tidak menurut pada tempatnya, harap diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.